Oke semuanya, file Jeffrey Epstein akhirnya dirilis ke publik. Dan, wow, yang kita temukan tuh bukan cuma soal kejahatan satu orang, tapi soal cetak biru, sebuah sistem kekuasaan yang selama ini melindunginya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh pikirin, kenapa sih orang-orang paling powerful di dunia ini mau-maunya deketin seorang terpidana pelecehan seksual? Aneh banget kan? Ini jelas bukan soal pertemanan biasa dong. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bikin para miliarder, politisi, ya pokoknya para elit dunia ini rela mempertaruhkan reputasi mereka. Nah, file-file ini mulai ngasih kita jawabannya. Dan ini poin paling pentingnya, ya. Ini bukan tentang satu dua oknum atau apel busuk, bukan. File-file ini nunjukin kalau ini tuh sebuah sistem. Ibarat mesin yang emang dirancang supaya kekuasaan absolut itu ngasih kekebalan absolut. Jadi sistemnya tuh nggak rusak. Justru sistemnya bekerja dengan sempurna, ya, untuk melindungi mereka yang ada di puncak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Para penguasa Silicon Valley. Ya, orang-orang yang bikin dunia digital kita kayak sekarang ini. Di depan kamera, mereka semua jaga jarak. Tapi di belakang layar, wah ceritanya beda banget. Kita lihat Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia. Di Twitter, dia dengan tegas bilang, Epstein coba ngajak gue ke pulaunya, dan gue tolak. Kelihatannya jelas dan meyakinkan banget kan? Sangat clear. Tapi, ini dia email pribadinya. Dia bukan nolak, dia malah minta diundang ke pesta yang katanya paling liar. Epstein bahkan sampai nawarin helikopter buat jemput dia. Jadi, ya kebohongan yang terang-terangan banget. Pola yang sama kita lihat di Bill Gates. Dia nganggap enteng hubungannya sama Epstein, bilangnya cuma sebuah kesalahan. Tapi coba dengerin reaksi mantan istrinya, Melinda. Dia nggak ngomongin kesalahan bisnis, dia ngomongin gadis-gadis muda. Pernyataannya nunjukin kesedihan mendalam dan seolah-olah dia tahu sifat asli kejahatan Epstein. Beda banget kan sama penyangkalan Bill? Dan gak cuma mereka, ini nyebar ke seluruh geng mafia PayPal. Ada Reid Hoffman, pendiri LinkedIn, yang gak cuma bohong soal pertemuannya, tapi malah nawarin bantuan buat nanganin media negatif buat Epstein. Terus ada Peter Thiel, investor kakap, yang bilangnya interaksinya minimal, padahal filenya nunjukin Epstein itu partner bisnisnya, invest $40 juta. Intinya, mereka semua bohong. Nah, jaring laba-laba ini nggak berhenti di Silicon Valley. Dari dunia bisnis, kita pindah ke dunia politik. Di sini, taruhannya jelas jauh lebih gede. Dan kebohongannya makin menjadi-jadi. Coba lihat tabel ini, polanya kelihatan jelas banget. Ada Howard Lutnick, yang sekarang jadi Menteri Perdagangan AS, dia sumpah nggak pernah ketemu Epstein setelah 2005. Kenyataannya, dia liburan di Pulau Epstein sama keluarganya di tahun 2012. Terus Ehud Barak, mantan PM Israel, bilangnya nggak tahu apa-apa. Padahal namanya muncul lebih dari 4.000 kali di file itu. Ada lagi Catherine Rumler, pengacara Gedung Putih di era Obama. Dia santai aja terbang pakai pesawatnya Epstein, bertahun-tahun setelah Epstein divonis bersalah. Dan ini udah bukan lagi soal pertemanan ya, ini lebih parah. Seorang menteri di Inggris, Peter Mandelson, secara ilegal ngasih informasi rahasia negara ke Epstein, termasuk info soal dana talangan 500 miliar euro. Ini bukan cuma soal moral, ini udah pengkhianatan kepercayaan publik di level tertinggi. Oke, sekarang kita lihat bukti mentahnya. Lupakan semua penyangkalan dan klarifikasi di media. Kita lihat apa yang sebenarnya tertulis di email-email mereka. Tapi aku kasih peringatan dulu ya, isinya benar-benar mengerikan. Ini kutipan langsung dari salah satu email. Aku suka video penyiksaan itu. Ini email yang dikirim ke Epstein waktu dia di penjara dari seorang CEO super kaya di Dubai, Sultan Ahmad bin Sulayem. Ini bukan email biasa. Ini cerminan dunia gelap yang mereka jalani bareng-bareng. Ada lagi email lain yang sama mengerikannya. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan, gadis kecilmu sedikit nakal. Coba perhatikan bahasanya, santai banget kan? Seolah-olah membahas pelecehan anak itu hal yang normal, bagian dari obrolan mereka sehari-hari. Dan ini mungkin yang paling nggak bisa dibantah. Ada email dengan lampiran gambar dan nama salah satu filenya, usia 11. Udah, nggak ada lagi yang abu-abu. Ini bukti nyata perdagangan dan pelecehan anak. Tertulis jelas banget. Kalian mungkin pernah dengar teori konspirasi soal para elit pakai kata sandi makanan buat ngomongin perdagangan anak. Nah, yang bikin merinding, file-file ini mengkonfirmasi hal itu. Kata pija muncul lebih dari 900 kali dan jelas konteksnya bukan soal makanan. Mereka bahkan bedain antara makan siang sama camilan di email yang sama. Terus ada kode lain, dokter gigi. Kata ini muncul hampir 2000 kali, di pulaunya Epstein beneran ada ruang dokter gigi.
Dan email-email yang nyebut kata ini, isinya ngegambarin tindakan penyiksaan yang nggak kebayang. Salah satunya tentang perawat yang nusuk alat kelamin pakai jarum. Ini level kejahatannya udah di luar nalar. Pertanyaannya, gimana caranya semua ini bisa terjadi begitu lama, terang-terangan? Kok bisa Epstein dapat perlindungan sekuat itu? Nah, ada satu teori yang jujur mengerikan, tapi mulai kelihatan masuk akal. Jangan-jangan dia bukan cuma orang kaya biasa. Jangan-jangan dia itu sesuatu yang lain. Coba kita lihat timeline hidupnya. Karirnya dimulai dengan koneksi ke dunia intelijen, bahkan sebelum CIA ada. Terus, dia kerja buat orang penting di skandal Iran kontra CIA. Dia jadi partnernya Ghislaine Maxwell, yang ayahnya itu mata-mata Israel terkenal. Dan puncaknya, pas dia ketangkap, jaksa disuruh mundur karena Epstein itu orang penting. Kalau kita sambungin titik-titiknya, ini bukan kebetulan. Ini kayak biografi seorang aset intelijen. FBI sendiri ngaku kalau mereka menyita 14,6 terabyte materi cabul dari properti Epstein. Biar kalian ada gambaran, 14,6 terabyte itu setara puluhan juta foto atau ribuan jam video. Gila kan? Buktinya banyak banget. Dan ini nih yang paling bikin penasaran sekaligus kesal. Meskipun udah banyak yang kebongkar, ternyata 70-80% dari file Epstein itu masih disensor, masih ditutup-tutupi sama pemerintah AS. Pertanyaannya, apa sih yang ada di sisa file itu? Kenapa mereka segitunya berusaha nyembunyiin dari kita semua? Siapa atau apa yang mereka lindungi? Pada akhirnya, kisah ini tuh lebih besar dari sekedar Epstein seorang. Ini kayak cermin buat dunia kita. Cermin yang nunjukin gimana kekuasaan yang sebenarnya bekerja di balik tirai. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bakal terungkap selanjutnya, tapi lebih ke apakah kita sebagai masyarakat punya keberanian buat ngelihat kebenaran yang pahit ini. Kebenaran tentang sistem tempat kita hidup.